Wah, bersama tamu kita nih pemain baru nih, Akmal Mubarok. Gimana Mang? Sehat Mang? Sehat, kamu sehat ya? Sehat. Aduh, asik nih sama Akmal nih. Mal, kamu tergolong baru di bola ya malah di Sinergi ya? Ya baru di sini. Kalau boleh tahu Sinergi dari siapa Mal? Tentunya dari yang mulia Mas David Indra. Asik yang mulia, asik jam, asik. Oke, dari ya, bos ya kok David ya. Dari Mas David. Oh gitu. Awalnya ditawarin atau memang maksudnya ngobrol-ngobrol tentang bola atau gimana Mal awalnya? Saya lupa, cuma waktu itu mungkin ada beberapa obrolan yang menyentil ke arah sepak bola terus ya. Terus saya sempat nanya lah, Mas suka main bola kan? Terus walhasil ngobrol-ngobrol tentang bola ya diajak lah saya main. Nanti saya masukin ke Sinergi ya. Oh gitu? Iya. Itu baru pertama kerja? Baru berapa hari kerja itu? Wah, Ko David keren. Berarti Ko David juga memang kalau kuliah memang kalau di bola itu apa namanya hobi ya. Ya. Maksudnya gini loh, ada tim baru kerja di manajemen gitu kan, bisa langsung diajak ke sepak bola, berarti kamu dipercaya itu Mal. Insya Allah. Dipercaya, kalau aku sudah yakin kamu dipercaya. Oke. Mal, ini kan udah berapa kali main di sini nih Mal? Berapa ya? 3 match sebenarnya. 3 match, berarti season 8 ikut ya? Season 8 ikut, cuma match pertama nggak main karena lagi sama Rinda waktu itu ada acara. Ada acara, tapi udah bekerja di tempatnya Ko David? Udah, itu kalau saya season week pertama main sih menang tuh kemarin multi. Asik, masih menang nih. Iya, Oh, gitu. pasti menang. Aduh. Ya kan sama dia? Agak sedikit jumawa Akmal sekarang ya. Enggak bercanda. Gak apa-apa. Oh, berarti sempat dari season 8 berarti main ya Mal ya? Main. Berarti 3, 4, berarti udah 4 weeks, 4 pertandingan main ya? 3. Oh, kok 3? Iya. Kan 19, oh iya betul 25, 1 sama 8 kemarin ya. Iya. Kebetulan kamu satu tim sama aku ya kan Mal sekarang ya kan? PMP, Pak Jeb gitu. Om Jeb. Iya, Mal, ini kan kamu baru bergabung di apa namanya di FC Sinergi. FC Sinergi gimana Mal? Perkumpulannya menurutmu gimana Mal? Ya mungkin gimana ya? Awalnya masuk tuh saya kira kayak sekedar tim bapak-bapak yang main bayar pulang atau nggak main ada kas pulang. Ternyata bagus lah terstruktur. Ada manajemennya segala macam. Bagus lah saya bilang. Ada uang kas bulanannya, terus liganya jalan terus. Nah, event kemerdekaan pokoknya bagus lah. Maksudnya nggak sekedar tim buat have fun, tapi ada something different lah. Iya, profesional juga ada kita. Iya kan? Nah, maksudnya berarti gini kan, kita tuh bukan sekedar olahraga yang main bola sih, tetap cari main bolanya gitu kan, tapi ada profesionalnya juga. Nah Mal, dari beberapa tim berarti kamu di season 8 di tim mana? Multi sama Mucin. Om Ujin, terus abis itu di PMP ya? Iya, di Anjir. Kesannya Mal waktu di Multi gimana Mal? Sama tim Multi itu gimana? Maksudnya kan kita nggak tahu ya, ada kekompakan atau seperti apa gitu, gimana Mal? Tim Multi kan cuma 2 weeks ya, terus kan kayak week pertama masih malu-malu lah, main jadi kayak bingung. Karena kamu orang baru ya? Iya, ya nggak mungkin dong saya langsung all out, nggak mungkin. Pemain pro pun awal-awal pasti adaptasi dulu terus. Apalagi saya yang jauh dari kata amatir masih. Nah terus gimana? Dari tim itu, maksudnya di internalnya ada masalah nggak kamu sendiri gitu atau gimana? Nggak ada. Aman, nggak ada emosi, nggak ada emosi. Itu ada Mas Andi ya di situ ya? Ada Mas Adi juga tuh. Mas Andi sendiri gimana? Woi, ngeri beliau nih. Ngeri ya beliau. Oh, oke. Berarti waktu pada saat di Multi itu nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Nah, masuk ke season 9. Oke. PMP. Nah, ada masalah di situ. Ketemu lagi kita, Mas Andi sama aku lagi. Oh iya. Nah, ada masalah nggak dengan di dalamnya itu, maksudnya di timnya itu? Kayak masalahnya Om deh. Masalahnya asik. Iya. Enggak ada masalahnya. Enggak ada masalah juga ya? Masalahnya ya tim baru adaptasi lagi. Itu pasti. Menurut saya itu suatu masalah. Jadi saya harus cari tahu gimana saya cara nyelesain. Betul. Jadi gini, saya juga sering di beberapa tim gitu kan. Memang, maksudnya ya itulah kita itu kan juga apa namanya mengenal karakter seseorang. Iya betul. Benar kan? Dengan main bola juga kita bisa mengenal karakter seseorang.
Betul kan, Mas? Betul betul. Berarti di bola menurut berarti akan ikut terus nih di sinergi. Insya Allah ikut terus. Harus Mas. Harus karena kamu masih muda ya Mas ya. Ini masih 20 Oke. tahun. Nah, Akmal Mubarok 20 tahun umurnya kayaknya member FC Sinergi yang paling muda. Kayaknya paling muda deh. Paling muda. Kayaknya seumur bapak saya semua orang Iya, apalagi Mas Andi itu panggil bapak aja atau Bang Mas panggil bapak aja, ayah atau gimana? Diri. Oh ya, kayaknya kamu paling muda. Mal, kan dari bola sudah. Aku boleh dong, apa namanya, sama si bintang tamu di sini juga kita ngulik, bukan ngulik ya, review dulunya sampai saat ini. Ya nggak apa-apa sih mau diceritain atau enggak. Akmal, tadi aku dengar sempat kita ngobrol ya, punya 8 bersaudara. Betul ya Mal ya? Betul. Anak kedua, Yoi. usia 20 tahun, berarti adik tuh masih ada lah ya, maksudnya masih adik kecil lah ya. Masih. Nah, aku salut sih tadi kita ngobrol di belakang layar kan aku salut. Mal, pertama kali berarti aku boleh nggak nanya soal pendidikan terus bekerja pertama kali apa sampai sekarang boleh nggak Mas? Oh boleh dong. Nah, boleh Mas ceritain Mas? Apa dulu nih? Ya mungkin dari lulus sekolah lah langsung bisa kerja di mana awalnya gitu kan teman-teman pengen tahu. Oke. Jadi berarti dari pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir SMK di SMK Nusantara jurusan perhotelan. Oke. Terus setelah lulus langsung kerja di Hotel Platinum Balikpapan. Jadi Kilo 5. Itu sempat berapa tahun Mas? Ya nggak 11 tahun sih karena sempat resign terus masuk lagi. Oh gitu. Jadi 6 bulan kerja, resign 3 bulan ke 2 bulan, terus masuk lagi 2 bulan. Jadi total 8 bulan. Oke, Pak, di Hotel Platinum, kamu pernah nggak ngeliat member FC Sinergi yang masuk Hotel Platinum, Mal? Nggak ada yang ada. Ya mungkin mukanya lupa gitu kan. Ya terlalu banyak soalnya orang. Terlalu banyak ya. Mungkin saya pernah nyetir satu kan. Berarti di hotel itu posisi dulu apa, Bang? Dulu bangkit dia ngurus event. Jadi ada wedding lah, ada meeting lah. Itu gitu bukan? Enggak, kalau Rio kan bisa dibilang kayak semacam panitia. Kalau saya orangnya kayak perlengkapan buat acara. Berarti kamu yang nyusun semua, yang mejanya, gitu. Setupnya Ya, lah. yang setup venue lah. Oh, oke. Berarti di Platinum nggak sempat 1 tahun. Setelah itu di mana? Setelah itu tentunya dong di Tiarakom. Tiarakom ya. Sekarang ya. Sekarang di Sekarang posisi di Tiarakom apa? Sekarang di Tiarakom jadi sales corporate-nya Tiarakom. Ya, oke. Udah berapa lama nih? Sebulan lebih sih. 1 bulan lebih. Jadi pengalaman masih ya sambil belajar lah. Apa? Kita juga semua sambil belajar. Jadi teman-teman kalau ada yang mau mencari alat-alat seperti apa Mal? Seperti pokoknya perlengkapan di bidang IT. Bidang Kalau IT, ya, ada seperti kalau yang biasa orang cari ya pastinya laptop, komputer, perintilan laptop seperti keyboard lah, terus mouse lah, mousepad dan lain-lain. Itu boleh lah langsung tanya aja. Bisa ke Akmal. Jadi jangan ke Kodapit lagi, ke Akmal sama aja sebenarnya Iya. alurnya ya kan. Berarti kamu sekarang yang megang area berkapan aja? Balikpapan aja. Rencananya nanti mau berekspansi ke Eropa, cuma kan belum. Eropa. Asik Eropa. Masih Balikpapan dulu. Iya. Aduh, tapi cita-citamu tinggi mana yang betul nggak apa-apa ya. Berarti Balikpapan ya. Berarti kamu melayani hanya korporat aja. Corporate, instansi pokoknya corporate lah, semuanya sih semua mulai dari individu lah, corporate lah, instansi segala macam, sekolah itu saya masuk semua. Nah, berarti kan kamu nggak ada basic di dunia sales dong? Oh nggak ada. Nggak ada. Terus awal pertama kali diajakin jadi sales, kendalanya di mana, Pak? Menurutmu ya? Iya. Ada kendala nggak saat itu, Pak? Saat ini? Mungkin dari awal sampai saat ini mungkin di product knowledge ya, karena kan peralatan IT itu banyak. Betul. Terus kalau orang kadang nanya detail-detail berapa yang saya nggak tahu, jadi kadang saya search atau saya tanya ke Mas David. Asik. Intinya jangan sampai stop pembicaraan di situ. Iya. Gitu ya. Betul. Kalau produksi sebenarnya nanti lama kelamaan kamu akan tahu. Iya, nanti paham sendiri pasti. Karena kalau mau diapain sesuatu, aduh banyak banget. Berarti kendalanya cuma itu aja. Mungkin sama apa ya? Apalagi kan saya sales baru nih, otomatis saya belum ada database dong.
Oke. Jadi di soalnya di tempat Mas David memang sebelumnya belum ada sales corporate, jadi saya sales corporate pertama. Dan saya ya udah saya bangun relasi dari awal, saya sekaligus saya cari database segala macam. Berarti perusahaan-perusahaan mana malah yang aku boleh tahu nih, udah kemana nih? Mupeko. Wah, pajak. Mupeko. Tapi masih beli. Belum, sudah ada, cuma asik lagi nego lah. Lagi nego. Iya, semoga segera closing. Kalau itu sih 99% aku yakin iya. Aku yakin iya. Amin, amin. Benar. Baru nego nih ya. Kalau yang sinergi baru Mupeko. Banyak amin. Oh David aja harusnya tahu itu kemana ya kan. Tapi ya itulah maksudnya berarti kalau aku juga melihat ada kamu, oh David masa coba. Tapi kamu oke sih. Berarti di dunia sales ini kalau dibilang baru sekitar 2 bulan. 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Iya. Tapi kamu terus fight terus pokoknya. Oh, fight terus. Nah, ada kendala nggak ketemu orang? Pasti kalau itu. Kendalanya di mana malah ketemu orang? Tapi kadang biasanya agak ribet ke instansi sih. Oh, Instansi pemerintahan itu dia kita kadang nggak bisa langsung ketemu orang. Pasti entah itu buat janji dulu atau masukin surat dulu. Dan ketika masukin surat itu belum tentu ada hasilnya. Kalau paling enak entah itu ya pertama sih paling enak ya orang yang kita kenal ya. Nah, orang yang kita kenal baru sekolah itu termasuk dalam. Nah ini kita sharingnya Mat ya. Sebenarnya kalau menjadi aku juga sih masih belajar jadi sales. Oke. Kita sharing kalau jadi sales. Kalau mau jadi sales itu yang paling enak itu dan dekati orang yang terdekatmu dulu. Nah, oke. Itu sebenarnya kuncinya adalah. Betul sih, kerasa kalau itu. Bener ya? Betul. Bener kan? Saat ini juga seperti itu kan? Iya dong. Nah, disitulah nanti akan terbuka beberapa kali. Ya, di sini sama aku juga masih belajar. Kita kan sharing ya. Oh iya betul. Saling sharing pengalaman lah. Jadi itu. Jadi berarti kalau di FC Sinergi menurutmu merasa beruntung nggak? Kenapa? Merasa beruntung nggak dengan komunitas anak-anak? Beruntung. Ya, dari tim FC Sinergi berapa persen yang sudah orang kenal? Ya baru 20-15% lah, baru sedikit. Iya. Nanti lama-lama akan mungkin dengan tayangnya ini yang lain tahu Kak Oke. Maaf kita balik lagi ke bola. Aku lihat kamu kan jago main bola kan ya? Enggak jago, bisa. Iya karena usia sih aku juga memahami lah karena usia masih 20 tahun. Iya. Nah speedmu oke, ini oke. Cuman kayaknya stamina malah kalau punya. Iya sih karena Kenapa mal stamina mal? Nah, yang pertama ngerokok enggak? enggak. Minum-minum apa dong? Enggak. Apalagi narkoba, ya kan? Nah, kenapa mal? Awalnya dulu pas masih SMK aku ya aman om, aman. Boleh cerita nggak? Stamina itu ya nggak ada matinya lah. Cuma setelah lulus SMK, dulu kan saya sering jogging, skipping segala macam. Apalagi pas COVID itu nggak sekolah ya. Jadi itu fisik saya kejar terus. Awalnya saya nggak jago-jago main bola, sih nggak bisa banget. Jadi akhirnya bisa ikut turnamen segala macam juara. Cuma ya semenjak lulus terus jarang main bola. Jadi main bola pun paling seminggu atau seminggu 2 kali, seminggu sekali lah. Jadi lemah. Pasti fisik turun. Terus pola makan yang nggak saya jaga. Oh dulu pola makan bagus. Oh bagus banget. Sekarang enggak? Kacau ya. Ya. Dulu itu Ya. saya nggak ada makan sambel. Sambal kan emang ada Sama loh. sih. Ya, saya lihat di Instagram di timnas itu. Oh, iya. Sebenarnya sih enggak juga malah sambal mah. Ngaruh, Boleh, Mal. serius. Iya, ngaruh ya. Ngaruh. Oh, Kerasa. Pedes gitu. Atau gimana kalau sambal? Nggak terlalu bagus kan buat tubuh yang ekspresi gitu. Oh, tips dari Lambung. Mal. Jadi boleh mah pedas. ya, maksudnya jangan seret walaupun mungkin seminggu sekali ada batasnya. Dulu tuh saya minum es atau yang minum yang manis-manis gitu. Itu seminggu sekali saya batasin. Bukan makan pedas. Iya. Kalau makan pedas nggak bisa main. Iya. Bukan nggak bisa main, stamina-nya bilang stamina. Karena orang tak makan pedas nggak tahu begini. Tuh, kamu masih muda mah. Jadi senior-seniormu itu memang ya udah berpengalaman gitu. Tapi ya itu oke lah, itu kan pendapat pribadi Mal ya. Iya. Berarti gini Mal, dari tadi kan aku bilang masalah stamina. Berarti kamu akuin dong kalau staminamu memang drop. Maksudnya bukan drop ya? Menurun lah. Menurun. Oh pasti. Kamu akuin stamina? Saya akuin om. Iya. Justru beberapa ini saya udah kayak apa ya, masih ngerayain diri saya biar saya mau jogging lagi. Terbiasa lah. Ya. Saya mau jogging lagi ya betul. Susah aja. Nah, oke, stamina ya. Mal, terus posisi base positionmu tuh sebenarnya di mana sih, Mal? Benar, kita kan pengen tahu nih, Iya, siapa tahu benar. nanti kamu pindah ke tim yang lain. Base positionmu tuh di mana sih? Kalau saya sebenarnya kalau kan sinergi ini soccer ya. Iya. Bukan Mini Soccer, Mini Soccer 9.
Nah, awalnya saya biasanya futsal, saya nggak ada basic lapangan besar sama sekali. Saya belajar main bola pun dari futsal. Kelihatan berarti. Jadi gini, ini sepengetahuan gue ya, orang yang sedang main futsal, yang basicnya main futsal, begitu main di lapangan besar atau di mini soccer, betul itu stamina jatuh, terganggu. Beda. Kalau Beda. futsal juga capek juga sih. Enggak, beda dengan orang yang bermain di lapangan besar dari awal. Nah, itu aku pernah baca itu. Jadi dulu awalnya basic futsal memang. Iya. Kalau di futsal posisi apa? Saya posisi angkor atau flank, tapi kalau pivot enggak. Pivot itu kan gesture kan. Karena kalau di mini soccer, Ini soccer ya saya ambil sayap lah. Sayap atau enggak ya gelandang. Oke. Gelandang. Kalau back saya kurang apa ya? Sebenarnya kalau back sayap saya bisa. Cuma kadang kalau saya lihat di depan tuh saya maju-maju pasti saya gatel gitu lebih ya. suka nyerang lah. Walaupun bertahan juga oke sebenarnya. Berarti base position itu kalau nggak sayap, gelandang tengah. Iya. Di situ ya. Oke, Mal. Banyak sih Mal yang mau ku. Ini kalau ditanya sebut 2 jam ini. Tadi kita ngobrol di belakang. Kamu tuh sempet jadi duta Anti narkoba. anti narkoba. Bisa cerita nggak Mal itu gimana sih Mal? sampai bisa dapat malu apa namanya duta anti narkoba itu? Oh, itu pas SMK sih sebenarnya. SMK apa-apa. 2022 atau 2023. Pokoknya kelas 3 SMK di hari raya. Itu 2023 awal ikut terus duta ada buka pendaftaran. Terus guru saya maksa ikut, sebenarnya saya nggak mau ikut, saya orangnya agak malas sebenarnya berorganisasi kan. Saya lebih senang sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Sorry potong ya. Kalau udah jadi sales itu Mal, kita usahakan itu bisa ikut kayak kelompok. Iya betul. Nah sekarang mungkin Mesita agak berubah sedikit. Betul. Benar kan? Iya kerasa. Nggak bisa. Sekarang kalau individu itu agak susah memang. Apalagi untuk jadi seorang sales individu agak susah. Oke lanjut Mal, berarti dipilih sama guru, diajakin guru, jadi duta apa anti narkoba. Itu siapa sih Mal? Aku pengen tahu sih Mal. Kenapa? Maksudnya membicarakan atau seperti apa gitu maksudnya? Oh, jadi di Balikpapan banyak kok duta-duta. Kalau ada duta wisata, kalau yang paling terkenal duta pariwisata ya. Nah, cuma duta tamasya nggak ada? Nggak ada. Duta pariwisata ya? Duta pariwisata itu yang paling terkenal karena memang sudah dari zaman tahun 90-an kan ada. Sudah ada. Sorry, berarti duta anti narkoba itu kamu yang pertama atau enggak? Kita duta anti narkoba itu sudah ada dari tahun 2012. Tapi kita membentuk forum itu 2015. Jadi namanya forum duta anti narkoba. Itu per berapa tahun sih duta itu? Kalau kita jabatan per tahun, jadi setahun sekali. Kamu jadi dari 2023 sampai 2024. belum selesai dong ini? 2024 Februari udah selesai kemarin. Udah selesai kemarin? Iya. Berarti ada yang baru lagi nih? Ada. Oh gitu. Nah itu programnya itu kamu ngapain aja Mal jadi duta itu? Nah itu yang aku pengen pertanyakan. Apakah kamu nyicipin narkoba gitu? Gitu kan? Atau gimana? Kan aku nggak tahu gitu kan? Iya, betul. Anti narkoba tuh apa programnya gitu loh? Kan ada namanya anti narkoba nih. Oke. Nah, nggak mungkin dong saya nyicipin narkoba dong. Iya nggak tahu kan? Ada yang namanya kalau kayak yang apa namanya? Ya chef juga kan? Pasti nyicipin dong. Nah, kalau, makanya ini aku nggak tahu kegiatannya apa gitu. Kalau di duta ini kita kan kalau di BNN itu ada beberapa divisi, ada pencegahan, terus ada berantas segala macam. Kalau berantas itu yang nangkap orang. Nah, duta ini termasuk ke dalam divisi pencegahan. Oke. Nah, jadi kita merupakan kayak kaki tangannya BNN lah. Karena kan BNN nggak bisa Cepu? dibilang enggak. Oh. Kan pencegahan. Iya pencegahan. Oke. Jadi kita mencegah itu apa sih kan mencegah seseorang sebelum dia terjerumus itu. Oke, berarti kamu sering mengadakan seminar-seminar dong? Sosialisasi. Ke mana biasanya? Kita ada event tahunan Ghost to School. Itu biasanya pas penerimaan peserta didik baru. Oke. Jadi kita ke sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK. Berarti kamu di public speaking itu nggak ada masalah dong? Maksudnya apa namanya tampil di publik itu nggak ada masalah sebenarnya Mal? Nggak ada sih. Nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada. Bisa tipsnya apa Mal? Mana tahu orang. Tipsnya apa Mal? Bener Mal? Biasanya berlatih om. Berlatih ya. Nggak ada yang instan. Saya pun berlatih awalnya. Ada orang tuh yang nervous biasanya. Saya pun nervous awalnya. Iya. Tapi lama-kelamaan kita berbicara di publik itu jadi iya, latihan. Pertama pasti latihan, terus banyak yang membaca sih. Jadi sorry Mal, boleh nggak sedikit apa sih programnya, terus apa sih yang disampaikan jadi duta anti narkoba itu biasanya apa? Kalau program, Ya sekilas saja, sekilas saja. Kalau program kita ada program tahunan sudah memang ada. Setiap tahun kita ada program tahunan dari Aris Gila itu program tahunan kita apa ya?
Habis film final itu kalau nggak salah Ramadan Bersinar. Ramadan Bersinar. Iya, jadi itu kita kan pokoknya di setiap kegiatan kita itu kita pasti adakan yang namanya entah sosialisasi lah, entah itu apa ya namanya. Kayak ada moderatornya itu apa namanya lupa saya. Moderatornya. Ada moderatornya. Oh, kayak talk show gitu. Ya, kayak talk show. Nah, di sini tentang main narkoba segala macam. Dan audiens itu pasti kita ambil orang eksternal. Oh gitu. Ya, jadi kan memang ya sasaran kita itu warga-warga Balikpapan. Berarti kamu sebagai narasumber jatuhnya? Ada beberapa proker yang kita jadi narasumber, ada yang kita ngundang dari BNN langsung. Oh gitu. Berarti apa mal sedikit yang disampaikan kalau jadi duta anti narkoba itu apa mal? Mungkin mana tahu teman-teman kita kan nggak tahu ya kan? Yang sinergi main bola tau nyabu ya. Jadi kita kan nggak tahu apa mal. Apa mal? Ya pastinya kita sebagai termasuk dalam divisi pencegahan pastinya kita selalu mewanti-wanti biar terutama kaula muda ya. Kaula muda ini kan karena paling rentan terjerumus, dan kalau sudah terjerumus itu kalau narkoba ini nggak ada bahasanya sembuh, nggak ada. Oh itu. Kalau percandu alkohol kurang masuk nggak ke dalam enggak ya? Narkoba itu alkohol itu termasuk dalam narkoba. Masuk. Jadi narkoba itu singkatan. Narkoba itu singkatan. Oke. Narkoba narkotika. Asik. Ya. Ko-nya itu psikotropika. Oke. Bahannya itu bahan adiktif. Bahan adiktif itu masuk ke Iya, ada bahan adiktif itu ada apa? Nikotin. Itu yang ada dalam rokok. Nah, berarti kamu juga anti ini dong? Gimana ya? Kalau nikotin kan Kamu jangan dipukulin kok sama orang. enggak. Tenang aja. Memang kita tapi kita lebih ke apa ya? Arahnya narkoba sih. Narkoba ya. Kalau rokok ya. Ya kita juga menggaungkan, maksudnya jangan, karena kan rokok itu sebenarnya gerbang dari narkoba. Rokok gerbang dari narkoba. Iya, awalnya dari rokok, habis itu rokok Tapi banyak, bukan narkoba linting. itu mahal ya? Ya lumayan, tergantung narkoba itu semenjak saya dulu ini saya tahu om, jadi narkoba itu ada golongan-golongan, misalnya sabu itu ada yang misalnya ada yang level 1, 2, 3 itu ada maksudnya kualitasnya lah. Kualitas. Iya. Makanya maksudku kalau orang yang merokok langsung ke narkoba sih, ya apalagi merokoknya kayak yang murah-murah gitu kan. Iya. Mau nyobain narkoba kan mungkin mahal ya. Biasanya ganja kan murah cinta itu. Oh, cimek. Iya, itu kan bisa dibilang ada yang murah, walaupun ada juga yang mahal. Ya tergantung kualitas juga. Berarti itu ya yang sering dibicarakan kalau misalnya lagi ada seminar-seminar itu yang dibicarakan. Iya, jadi kita kayak berapa orang sih Mas yang jadi duta? kita pas seleksi itu awal 24 orang terpilih, 12 cowok 12 cewek. Nah pas juara kita cuma terpilih 16 orang, 8 cowok 8 cewek. Kamu termasuk itu? Iya, termasuk. Tesnya apa mal pada saat itu? Awal tuh kita ada tes tertulis, psikologi, tes wawancara gitu. Wawancara. Nah, baru setelah lolos 24 orang kan, terpilihnya 24 orang finalis namanya, sampai ke grand final. Di grand final cuma terpilih 16 orang. Si Mal. Oke, sekarang nih ada pertanyaan sama si Mal ya. Oke. Pertanyaan yang aku lontarkan ke bintang tamu. Satu kata aja. Satu kata aja. Iya dong. Ya kan? Tapi ini yang kamu kenal ya orangnya ya kan. Satu kata atau satu kalimat nih? Satu kata aja. Satu kata berarti misalnya aku. Nah, itu ya, satu kata namanya. aku apa gitu kan? Nah, itu satu kalimat berarti. Satu kata. Kalau satu kata itu kayak misalnya Akmal, tapi kamu mobil lah. Iya, satu kata. Iya. Kamu ikuti satu kata aja. Oke. Iya, yang berhubungan dengan yang aku sebutin gitu. Oh, jawaban saya satu kata. Yes. Bukan pertanyaannya berarti. Kok David? Oke. Kok Leonard? Mas saya tahu pertanyaannya. Kok David? Kenapa berarti? Menurutmu Kok David apa gitu? Satu kata aja buat Kok David. Kok David? Apa ya? Humble. Humble. Kok David humble ya? Iya. Ini kan kamu tadi baru ngobrol kan, dan kamu juga pernah 2 kali berarti. Mas Andi. Walaupun memang kamu belum ini, cuman kan di kacamatamu aja. Oh iya. First impression kan orang pertama kali, Mas Andi. Aduh saya nggak pakai kacamata. Mas Andi ya? Wih, sosoknya keayahan banget sih. Hah? Maksudnya sosoknya tuh kayak ayah banget gitu. Ayah. Mas Andi ayah. Ayah. Oke, Andi ayah. Menaungi. Om Andi, Om Jin menaungi dia. Oh gitu. Kamu kenal kan yang tadi Pak Masri deh. Oh, Pak Masri. Pernah ke satu tim? Iya. Kemarin kalau nggak salah di Multi, enggak ada Multi. Iya. Pak Masri. Kamu lihat aja dari sosoknya ya. Apa
apa Mas Ri? Nggak terlalu famous kok kalau Oh, Mas nggak Ri, kenal tapi ya. oke baik. Baik ya. Iya. Siap mal berarti kok lama banget sih. Misalnya dia merangkai kata-kata yang bagusnya apa? Entah baik ya, soalnya emang orangnya baik, santuy. Pada betul baik. Pak ya. Tapi gimana nyaman kerja di Bali? Oh iya Mas. Mal, ada yang mau disampaikan nggak? Ini kan kamu dalam artian itu baru bekerja jadi sales ya kan? Iya. Kalau teman penonton, apa ada yang mau disampaikan nggak? Atau kamu mau promo tentang jualan ini? Nggak apa-apa, Mas. Oh, oke. Oke, Mas, silakan Mas. Apa yang mau disampaikan? Oke teman-teman sinergi nih ya, kalau ada yang punya keperluan, entah itu personal ataupun perusahaan, itu boleh banget langsung hubungi saya. Kalau mau belum save kontak saya di bio tuh ada Mas, itu boleh tanya-tanya dulu. Siap. Atau mungkin punya anak nih yang nggak ada keperluan laptop, boleh lah. Kalau harga cincai lah. Itu ya. Iya. Oke, ya. Nanti bisa Terjangkau lah ya. Yoi. Mal, oke terima kasih Mas. Kamu sebagai member yang baru, sebagai member yang muda, mungkin juga di sini di obrolan kita ini, aku yakin ada manfaatnya lah ya. Insya Allah. Sebenarnya ya kan ibaratnya kamu ini orang yang cukup baru lah masuk ke FC Sinergi ya Mas. Tapi terima kasih banyak udah mau bergabung di FC Sinergi supaya dia harus FC Sinergi ini terus ya. Harapannya terus kan. Betul. Jangan sampai bubar kan. Ya. Karena kamu masih guru. Kita nggak tahu, mana tahu kamu nanti jadi official. Ya. Nextnya bisa jadi dong. Kita akan membuat kesempatan untuk kita. Mal, oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses terus Mas. Siap, ambil sukses.